mengenai posisi hari ini yang kembali melemah setelah sempat menguat signifikan kemarin. Apa yang terjadi di bursa efek domestik? Ya, memang pasar kita ini agak unik ya. Kemarin sudah turun 5 hari beruntun, kemudian naik lagi hampir 2%, sekarang turun lagi gitu ya. Jadi nggak hanya orang yang bisa memberikan PHP ya, ternyata IHSG juga memberikan harapan palsu gitu ya. Padahal beberapa emiten sudah rilis kinerja keuangan ya, tapi memang ada beberapa emiten di sektor consumer yang tidak menunjukkan perform yang cukup baik. Jadi kalau kita lihat memang hari ini juga di sektor cyclical juga nggak cukup baik ya pergerakannya kalau kita lihat. Dan memang saya sih melihat kita kan masih sepi sentimen ya dari dalam negeri. Jadi memang kita untuk di pekan ini memang lebih banyak dari sentimen global ya. Terutama kan tadi malam sudah rilis data inflasi Amerika Serikat ya, ternyata inflasinya naik gitu. Iya. Jadi kan secara logika kalau misalkan inflasi naik, ya tidak mungkin dong Bank Sentral Amerika Serikat justru akan berpeluang menurunkan suku bunga. Tapi kan justru akan terjadi sebaliknya. Nah, hal itu kan tentu saja akan mendorong pasar berkembang lainnya, termasuk Indonesia ya, tidak memiliki daya tarik yang menarik gitu ya. Kemudian dari satu sisi ya, saya melihat kebijakan-kebijakan tarif Trump ini kan tentu saja dia akan membuat inflasi US akan makin tinggi lagi, kemungkinan ya akan berada di atas targetnya The Fed ya, di atas 2%. Jadi kalau misalkan inflasinya naik, kemudian ekonominya tumbuh, ya siapa sih yang nggak mau invest di market US gitu, karena kan itu akan menjadi daya tarik sendiri. Jadi memang sebenarnya dari dalam negeri kita butuh booster. Apalagi kabar terbaru nih, Staffinus kita ketahui kan beberapa kementerian dipangkas nih anggaran belanjanya. Ini kan otomatis ini akan mempengaruhi beberapa sektor, karena biasanya sektor-sektor tersebut yang dapat dimasuki anggaran-anggaran tersebut, akhirnya anggarannya dipangkas, kemudian juga menimbulkan PHK di beberapa karyawan di kementerian, itu kan otomatis dapat mengurangi daya konsumsi gitu ya. Jadi saya melihat ya, lagi-lagi ini menjadi kabar buruk untuk market kita gitu. Jadi Anda melihatnya memang ada sentimen tersendiri dari pasar merespon kebijakan fiskal dan juga moneter yang ada di domestik, dan ini tercermin langsung kepada tingkat kepercayaan pelaku pasar terhadap markets Indonesia. Ditambah lagi ada tantangan dari global yang akhirnya mengakibatkan IHSG ambruk gitu ya, Susi ya? Iya pasti, karena kan sekarang gini, jujur investor tuh menurut saya untuk cari cuan di pasar domestik itu sekarang tuh agak sulit gitu ya. Kayak baru naik sedikit, turunnya udah langsung banyak gitu. Jadi naiknya sedikit tapi turunnya luar biasa. Jadi saya melihat memang harus ada booster sih dari dalam negeri. Entah apa nanti di pekan depan kan ada neraca dagang ya. Harapannya kita bisa surplus lagi, ekspor impor kita bisa naik. Dan harapannya itu bisa mendongkrak pergerakan pasar keuangan kita. Tapi kan memang balik lagi, tantangan kita tuh sebenarnya tahun ini menurut saya cukup berat gitu ya. Karena kan pertama kita tahun pertama di bawah kepemimpinan presiden baru, ya ternyata kebijakan-kebijakan ini memang banyak tidak pro ke beberapa sektor ya, terutama apalagi kabar terbaru yang tadi saya sebutkan kan ada pemangkasan anggaran belanja, dan itu kalau kita lihat pemangkasan tersebut efisiensi belanjanya itu mencapai 256,1 triliun rupiah. Memang sih government spendingnya secara signifikan berkurang, iya, padahal itu adalah kunci utama pertumbuhan ekonomi. Roda ekonominya jadi berkurang untuk beberapa sektor ya. Tapi makanya kita butuh penjelasan lebih lanjut, aliran dananya ini kemana gitu. Dari efisiensi belanja ini aliran dananya kemana, masuk ke sektor mana gitu. Mungkin ke consumer makan siang gratis ya, tapi kan beberapa sektor ada beberapa proyek-proyek yang akhirnya tidak jadi dijalankan atau ditunda sementara. Otomatis kan itu juga mendorong sektor infrastruktur, logistik juga turun. Karena biasanya bisa menciptakan lapangan kerja untuk hal itu jadinya tidak bisa terjadi gitu. Jadi menurut saya memang agak rumit sih untuk saat ini untuk pasar kita ini. Level support dan resisten dari IHSG menurut Anda di kisaran berapa range-nya, Susi? Kalau saya melihat dari pergerakan 3 hari ini dengan hari ini sangat terbatas sekali ya. Untuk level supportnya itu selalu menyentuh di level 6.500, itu sudah tersentuh 2 kali. Jadi menurut saya level 6.500 ini harusnya bisa menjadi level yang cukup strong support gitu ya. Harapannya tidak menembus ke bawah, karena kalau bisa menembus ke bawah 6.500 itu tidak menutup kemungkinan sekali bisa balik ke level 6.000 ya untuk IHSG sendiri. Dan harapannya di pekan depan dengan ada data-data neraca dagang ya, neraca dagang itu di awal pekan, kemudian ada ekspor impor, kemudian juga ada beberapa data lainnya, ternyata ada keputusan suku bunga BI juga, harapannya sejalan dengan ekspektasi para pasar ya, para pelaku pasar ya.
kalau misalkan sesuai ekspektasi tentu saja tidak menutup kemungkinan IHSG balik lagi di level 6.700 hingga 6.800. Jadi level tertinggi justru di 6.700 6.800 menurut Ya, ekspektasi. dekat-dekat aja dulu, jangan jauh-jauh dulu ya, karena kayaknya masih agak berat sih. Gitu ya, jadi memang sepertinya sangat sulit kembali menyentuh level psikologis 7.000. Padahal kita ingat level 7.000 itu baru saja terjadi sekitar minggu lalu gitu ya, Susi ya. Jadi memang sangat-sangat unprecedented. Betul, butuh gitu ya, ke 7.000-nya agak lama, tapi ke 6.500-nya hanya beberapa hari saja. Saya ingin tanya kepada Anda, melihat pelemahan IHSG hari ini dan juga tren yang sudah berlangsung selama beberapa hari kemarin, apakah ini hanya berupa fenomena jangka pendek menurut Anda, atau ada indikasi risiko lebih besar yang dihadapi oleh pasar saham Indonesia? Kalau menurut saya untuk jangka pendek, jangka panjang sekarang belum bisa diestimasikan ya, tapi saya melihat dengan pergerakannya yang cepat sekali gitu ya, turunnya dari 7.000-an hingga 6.500, memang ini menjadi concern sendiri sih, terutama untuk para pelaku pasar dan investor. Jadi sekarang saya melihat transaksinya tuh makin hari, aduh makin sepi gitu ya. Ya kalau transaksinya makin sepi kan gimana cara naikin beberapa sektor gitu. Jadi saya melihat sekarang para pelaku pasar itu lebih sementara ya menaruhkan uangnya di aset seperti safe haven, seperti emas, kemudian di obligasi, kemudian di kripto, kemudian juga di pasar US. Jadi memang mencari instrumen investasi lainnya yang lebih menarik, karena pasar kita tuh sekarang sedang nggak menentu gitu arahnya kemana. Istilahnya sudah ada data yang bagus tapi belum mampu menopang gitu, karena memang sepertinya sentimen global tuh sekarang justru jauh lebih kuat dibandingkan dari sentimen dalam negeri. Dan juga bagaimana Anda melihat pengaruh pergerakan nilai tukar rupiah terhadap pelemahan IHSG hari ini, dan secara kesinambungan bagaimana Anda melihat pelemahan IHSG terhadap kekuatan dari rupiah? Ya kalau kita lihat rupiah hari ini menurut saya sih luar biasa ya, di tengah inflasi US naik tapi justru indeks dolarnya turun gitu ya, dan rupiah justru menguatkan. Biasanya kalau inflasinya naik, indeks dolar tuh penguat, maka rupiah melemah. Tapi ini hari ini memang agak unik ya, pergerakan rupiah justru menguat. Kalau kita lihat di 16.350, ya harapannya rupiah bisa lanjut menguat, apalagi di pekan depan kan kita juga ada beberapa data ekonomi ya dari dalam negeri dan neraca dagang, ekspor, impor, dan juga keputusan suku bunga dari BI. Kalau misalkan nanti sesuai dengan target-target dari para pelaku pasar dan juga kita masih surplus kembali, bahkan ekspor impornya masih meningkat gitu ya, otomatis ini akan menjadi kabar baik untuk rupiah kita, dan juga otomatis ini akan menjadi kabar baik juga untuk IHSG kita. Harapannya minggu depan kita sudah bisa cuan lagi ya. Cuan, tapi cuan yang tetap harus menata ekspektasi diri. Nah, tentu pertanyaan berikutnya, bagaimana juga Anda melihat sentimen dari minggu depan akan ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai arah kebijakan suku bunga dan kebijakan moneter Indonesia terhadap pasar keuangan Indonesia. Apakah sebenarnya ekspektasi pasar sudah jelas gitu tentang arah suku bunga Bank Indonesia ke depannya, dan apakah sentimen tersebut sudah price in, atau mungkin kita masih ada harapan untuk menanti hal yang baik terjadi di minggu depan akibat dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Susi? Yes, kita memang belum melakukan polling ya, tapi kalau saya pribadi sih melihat untuk menurunkan suku bunga itu agak sulit ya, karena kan satu sisi juga demi mempertahankan rupiah kita gitu. Jadi saya melihat kemungkinan ya Bank Indonesia mau nggak mau harus menahan suku bunga, kan kemarin sudah turun ya. Kalau misalkan turun lagi tuh kayaknya agak impossible gitu secara bulan beruntun. Jadi kemungkinan ya menahan suku bunga, karena kalau untuk menaikkan kan sekarang daya beli kita kan masih agak melemah, ditambah lagi kemarin juga ada kabar PHK makin meningkat lagi, terutama di bagian pemerintahan karena ada efisiensi anggaran tersebut. Jadi saya melihat ya sekarang Bank Indonesia juga harus sejalan dengan target-target pemerintah ya, di mana harus meningkatkan konsumsi dulu agar ekonomi kita berputar ya. Salah satunya ya jangan menaikkan suku bunga gitu ya. Mau nggak mau pasti menahan suku bunga sih nanti. Atau menurunkan suku bunga seperti yang dilakukan Bank Indonesia sebelumnya? Kalau untuk menurunkan suku bunga secara beruntun, saya agak pesimis sih sebenarnya, karena dari satu sisi rupiah kita masih di atas 16.300-an.